Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya yakin tentunya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini kembali kita dipertemukan dengan hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, dan beliau telah siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangkitkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, mari saya mengajak kita angkat suara, mari kita memuji nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Berdosa kita berkat, mari bersorak bagi Dia. Anugerah bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dia tahu tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin, amin. Mari wanita-wanita Tuhan kita bangkit, kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Tegaklah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
Amin. Benar Tuhan, kami percaya karena kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu hidup dalam kami, Tuhan, menuntun kami daripada kemenangan kepada kemenangan, Tuhan. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa pada saat ini, urapi kami, biarlah kami diberikan hikmat dan pengertian, urapi juga hamba-Mu, agar dimudahkan untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian semua yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Yaitu kita saling mendoakan supaya kita semua selalu baik-baik dan sehat-sehat, dan bukan hanya kita saja, yaitu saya berdoa keluarga saudara juga semua baik-baik dan sehat-sehat, anak-anak saudara dan pekerjaan saudara dan lain-lainnya semua dalam keadaan baik-baik di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan sore hari ini yaitu topik saya, judul saya adalah bebas dari belenggu hutang. Kenapa saya pilih topik ini? Yaitu karena tanpa kita sadari kalau kita tidak hati-hati, kita terjerat atau terbelenggu dalam hutang piutang tersebut. Kalau saudara perhatikan, yaitu kita hidup dalam masyarakat yang sangat bergantung kepada kredit card, ya pokoknya semua sebab kredit, ya. Dan dengan sistem kredit ini, kalau saudara bisa perhatikan, hampir semua barang kita bisa beli, hampir semua barang kita bisa beli. Umpamanya kita beli mobil dengan kredit, kita beli rumah dengan kredit, yaitu segala sesuatu yang kita mauin, bahkan yaitu barang-barang merek pun, yaitu kalau saya dapat dulu ya, sekarang saya nggak tahu masih apa enggak, kalau ada tagihan kredit card gitu, di kredit card ditulis, saudara dapat memiliki Christian Dior ini dengan cicilan 12 kali, dalam 1 tahun, nggak usah bayar bunganya. Nah, itu kan benar-benar menggiurkan ya, benar nggak ya? Nah, itu justru kita mesti hati-hati, saudara. Kredit kalau digunakan dengan benar, ya itu nggak masalah ya. Itu ada keuntungannya, ada benefitnya. Tapi masalahnya kalau kita yaitu gunakan itu tanpa ada pengendalian diri kita, nah itu menjadi masalah yang besar. Dan akhirnya melibatkan jutaan orang itu terlibat dalam hutang piutang kartu kredit ini. Yang salah bukan kartu kreditnya, ingat sekali lagi, yang salah bukan kartu kreditnya. Ya kartu kredit kan nggak bersalah, dia diam aja, biar saudara taruh di atas meja 10 tahun yang tetap di situ. Tapi kalau kita sudah pegang, kita pakai, nah yang salah tuh ya kitanya, benar nggak? Manusianya, keinginan manusia kita. Kartu kredit itu memang berguna karena kemana-mana, apalagi sekarang everything elektronik, yaitu segala sesuatu daripada dibawa yaitu 1 juta kemana-mana, maka dengan kartu kecil itu saudara maksudnya untuk mempermudah bayaran saudara. Dan itu yaitu sekali lagi berguna, tapi yaitu jika saudara digunakan dengan bijaksana dan sebatas yaitu uang yang telah tersedia, yaitu untuk dapat melunasi kartu tersebut jika tagihan itu jatuh tempo. Tetapi jika tagihan itu udah jatuh tempo, kita hanya bayar minimumnya saja, karena situ ditulis ya, Anda dapat bayar minimum aja segini, yaitu sisanya bulan depan lagi minimum lagi segini, bulan depan lagi. Saya katakan itu jumlahnya itu akan membesar dan akhirnya saudara terlibat akan di bawah hutang-hutang kartu kredit. Dan pada akhirnya saudara akan menjadi budak daripada utang tersebut. Dari sebab itu dikatakan terbelenggu dalam hutang piutang, karena saudara yaitu menjadi budak uang tersebut. Dan saya mendapatkan banyak orang yaitu mereka yaitu gali lubang tutup lubang. Artinya yaitu utangnya banyak di sini, satu kartu kredit umpamanya dia utang di kartu kredit A, umpamanya dia utang 10 juta, dia apply lagi untuk kartu kredit B dari bank mana. Terus dia gitu dia keluarkan umpamanya 10.500.000 umpamanya untuk menutup yaitu kartu kredit A. Tapi di kartu kredit B dia ada utangnya 10.500.000. Nah, ini kan bunga berbunga.
Maka itu dikatakan gali lubang, tutup lubang. Kalau gali lubang, tutup lubang, lama-lama lubangnya makin besar, dan akhirnya saudara nggak bisa tutup lubang tersebut. Akhirnya, yaitu saudara akan terjerat dan terperangkap akan hutang piutang tersebut, ya, menjadi budak daripada kartu kredit saudara. Dari sebab itu yang kita selalu sarankan yaitu kalau saudara pikir saudara ada masalah untuk mengendalikan tersebut, balik lagi kepada Tuhan, ya. Tapi satu kartu kredit, kalau saudara yang lain-lain, ada orang saya lihat sampai 10 kartu kredit, saya juga bingung ya, 10 gimana bisa 10 kartu kredit gitu ya. Lebih baik itu akan menjadi godaan bagi saudara, yaitu untuk membelanjakan ya. Kalau satu kartu kredit 2 juta limitnya, itu 20 juta. Lebih baik cukup untuk satu kartu kredit aja, yaitu 2 juta. Mau nggak mau saudara nggak bisa belanja-belanja. Tapi kalau ada 10 kartu kredit, wah, limitnya 20 juta, 2222, wah, senang banget untuk membelanjakannya. Hati-hati saudara ya. Nah, kita akan saya akan pelajari yaitu bahas hari ini, yaitu kalau kita lihat dampak hutang dalam kehidupan Anda. Kalau kita perhatikan ini menurut penelitian ya, banyak sekali, yaitu saudara kalau udah terlilit hutang pasti nomor 1 stres. Karena apa? Orang yang kartu kredit tersebut yaitu akan telepon bolak-balik, telepon saudara mengatakan, apakah Anda sudah membayarnya, bla 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 bla. Tanpa saudara sadari, yaitu stres itu akan memberikan saudara depresi, dan saudara akan masuk ke dalam kekhawatiran yang kalau ada telepon, aduh ini dari bank ya teleponnya, aduh ntar saya ditagih lagi nih utangnya, benar nggak? Itu memberikan kekhawatiran yang seharusnya kita bisa aja menghindari itu semua jika kita tidak membelanjakan berlebih-lebihan. Dan udah kekhawatiran, malah ketakutan yang mencengkam saudara, aduh ntar ada tukang tagihnya datang kepada saya, yaitu dan lain-lainnya. Dan juga nggak jarang pada zaman ini, yaitu di mana orang bunuh diri karena terlilit hutang, dia nggak mau, dia udah ada asuransi, dia bilang yaitu lebih baik dia bunuh diri. Ada tuh bintang film yang terkenal, saya nggak tahu, saya baru dikasih tahu tuh. Maksudnya dia akhirnya bunuh diri supaya apa? Supaya asuransinya menutupi hutang dia untuk istrinya dan anaknya. Kan sayang banget, sayang sekali ya. Dan juga nggak jarang yaitu orang pada akhirnya karena ada masalah dalam finansial, yaitu mereka lari kepada antidepresan. Antidepresan itu apa? Ialah atau mereka lari ke obat penenang atau mereka lari ke alkohol yang dengan harapan untuk yaitu supaya saya hilang daripada perasaan ketakutan ini dan untuk dapat mengatasi kecemasan mereka. Dan juga menyebabkan yaitu orang bisa kecanduan yaitu kepada hal-hal yaitu alkohol dan lain-lainnya, juga kecanduan, juga bahkan sampai penyalahgunaan narkoba, yaitu penyalahgunaan dari obat penenang tersebut. Dan masih banyak lain-lainnya dan saudara, itu gara-gara cuman karena masalah keuangan ya. Uang juga yaitu utang dapat juga mempengaruhi kehidupan rumah Anda, kehidupan keluarga Anda. Survei menunjukkan, yaitu ini survei menunjukkan bahwa penyebab utama daripada sebuah perceraian lebih banyak yaitu mengenai kesulitan keuangan daripada perselingkuhan dan lain-lain. Ya, saudara bisa bayangkan penyebab utama perceraian pada zaman ini di mana-mana ialah kebanyakan mengenai keuangan. Ya, karena apa? Yaitu istrinya nggak bisa terima laki di PHK kan, atau istrinya kebanyakan yaitu expenditure-nya, maksudnya pengeluarannya terlalu besar, atau bisa juga istrinya nggak sanggup ngeliatin suaminya berfoya-foya atau main judi dan segala sesuatunya, akhirnya dia udah lebih cerai aja. Hidup saya lebih tenang daripada saya dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ya, dan juga banyak sekali pasangan muda yang menikah, yaitu yang seringkali pada saat ini, semua menurut penelitian ya, pada zaman ini nih, yaitu apa yang terjadi yaitu mereka pengeluaran mereka itu lebih banyak daripada pemasukan mereka. Karena apa? Yaitu karena mereka ingin mengikuti yaitu gaya hidup pada zaman ini, gaya hidup yang mewah atau gaya hidup yang ya tanda kutip lah, kayaknya seneng banget gitu. Oh, kita bisa bertamasya, kita bisa naik kapal terbang, terus kita bisa nginep di hotel dan lain-lainnya. Dan itu yang membuat akhirnya mereka terlilit oleh hutang tersebut dan terbebani oleh hutang tersebut. Dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan
pasangan muda ini ialah dua-duanya bekerja mati-matian, yaitu untuk menutupi kebutuhan mewah mereka. Yaitu ada juga yang sampai kerja sampai malam. Saya tahu ada sampai suaminya kalau nggak salah itu bekerja pagi kerja di mana, malam kerja di mana. Karena menyukupi yaitu kebutuhan daripada kemewahan rumah tangganya. Dan karena mereka mengejar demikian, akhirnya apa yang terjadi yaitu mereka kurang waktu untuk memberikan waktu kepada keluarga, memberikan waktu kepada satu sama yang lain, memberikan waktu yaitu kepada anak sayang, sampai rumahnya yaitu hampir aja berantakan. Tapi saudara lihat yaitu bagaimana sebetulnya utang itu akan mencuri kebahagiaan, utang itu akan mencuri dari damai sejahtera, atau utang itu akan mencuri yaitu segala sesuatu sukacita dan lain-lainnya dari keluarga tersebut dan bisa menghancurkan, dan itu sudah terjadi, yaitu dikatakan penyebab utama dari pada zaman ini menurut survei adalah karena masalah utang, masalah keuangan. Dan juga itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua juga yaitu karena saudara utang di atas utang, itu akan mempengaruhi kehidupan rohani saudara. Yaitu apa? Nomor satu pasti saudara yaitu buat apa ya kasih gereja orang gua aja penuh hutang piutang, ya saudara juga akan menolak untuk membayar perpuluhan. Saya aja masih utang, buat apa bayar perpuluhan? Dan masih banyak hal lagi, yaitu saudara akan mengatakan daripada saya ke gereja nggak dapat apa-apa, lebih baik saya bekerja aja, karena itu kerja lembu di atas lembur sampai saudara yaitu nggak ada waktunya buat Tuhan. Dan itu bukan membuat saudara lebih baik, tapi membuat saudara lebih terpuruk lagi di dalam hutang tersebut. Saya akan jelaskan yaitu setelah ini. Dan saya akan memberitahu saudara bagaimana yaitu untuk kita bebas dari hutang tersebut. Saya harus yaitu karena banyaklah yang negatif, tapi kita lihat apa yang firman Tuhan itu katakan, bagaimana saudara bebas dari hutang tersebut secara rohani yang saya bahas dan juga secara jasmani. Nomor satu yaitu saudara harus datang kepada Tuhan. Benar, saudara harus datang kepada Tuhan karena hutang itu dosa. Saudara harus datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, yaitu untuk mengampuni saudara, yaitu segala dosa-dosa hutang piutang yang saudara berada pada saat ini. Karena apa? Saudara telah melanggar firman Tuhan. Saya percaya saudara telah melanggar firman Tuhan. Bukan saya nuduh saudara, tapi karena firman Tuhan mengatakan kayak gini, yaitu Malaki 3 ayat 10, yaitu saudara mengatakan ini perjanjian lama, tapi semua firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Gak ada perkataan, janjian lama itu pada janjian dulu saya nggak mau sekarang, enggak. Firman Tuhan kalau saya adalah ya dan amin. Kenapa? Tuhannya dulu sekarang sama kok, nggak berubah-ubah. Kenapa mesti firman Tuhan dulu lain sekarang lain? Nggak mungkin kayak gitu. Malaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Yaitu bawalah persepuluhan saudara, yaitu kepada apa? Kepada gereja saudara dimanapun saudara begereja. Supaya ada persediaan makan di rumahku. Itu pokoknya kalau kita kasih gereja, itu udah urusan gereja. Bukan urusan kita lagi. Orang saya udah kasih, udah. Terserah itu gereja mau apa. Dan ujilah aku. Ini hanya satu firman dikatakan, Tuhan mengatakan ujilah aku. Kita nih manusia disuruh menguji Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan menguji manusia, ada, masuk akal. Tapi kalau manusia menguji Tuhan, nggak masuk akal. Tapi Tuhan mengatakan apa? Yaitu waktu kita menguji Tuhan, itu artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan katakan ini pasti terjadi. Ya, jadi artinya Tuhan mengatakan, saya nggak bohong. Kamu bisa menguji saya. Kayak Mas diuji supaya kita tahu kemuniannya. Ini Tuhan mengatakan, uji aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Artinya tidakkah dia membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi kalau kita sampai berkekurangan, pasti ada sesuatu yang salah. Firmannya yang salah, pas kitanya yang salah. Saya percaya firmannya sih nggak salah. Nggak mungkin salah. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap. Jadi artinya belalang pelahap segala sesuatu yang merugikan saudara. Bisa aja itu kesehatan saudara, bisa aja masalah-masalah dalam kerjaan saudara, dan apapun hal tersebut. Ini Tuhan mengatakan, aku akan menghadik. Kamu nggak usah menghadik, Tuhan sendiri yang menghadik. Dia bilang supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Jadi apa yang tangan saudara hasilkan itu nggak mungkin dihabisi oleh si pencuri atau si belalang pelahap. Supaya jangan
pohon anggur padang tidak berbuah bagimu. Artinya, apapun yang saudara tanam, apapun yang tangannya saudara kerjakan, itu pasti menghasilkan dengan yang baik. Kalau sampai tidak bisa menghasilkan, pasti siapa yang salah nih? Tuhan yang salah apa kita yang salah? Firman Tuhan semesta alam, ya. Dikatakan di situ, dikatakan maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Artinya orang sekeliling saudara bisa lihat tuh, saudara diberkati oleh Tuhan. Meskipun gak berkelimpahan, tapi orang bisa lihat saudara dicukupi oleh Tuhan. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Maksudnya apa? Saudara, kamu itu sebagai satu negeri. Keluarga kamu itu satu negeri. Sebagai menjadi negeri kesukaan daripada Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara bisa bayangkan firman ini, saya harap yaitu saudara, seperti yang saya katakan, firman-firman itu yang bagus-bagus, yaitu saudara gunting fotokopi, atau taruh di tempat saudara bekerja, taruh ini saudara, ya, persembahan sepuluhan. Orang bilang nggak percaya, saya nggak mau debat soal itu. Tapi apa yang saya percayakan, apa yang saya telah lampaui, itu yang saya ajarkan saudara. Ya, dulu pun keluarga saya ini sebuah kesaksian. Itu dulu pun keluarga saya, yaitu di mana orang tua saya terlibat dalam utang piutang tuh banyak ya. Sampai rumahnya tuh ibu saya bilang, oh hari ini kamu rumah, besok bisa aja nggak ada rumah saya bilang kayak gitu ya. Tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Dr. Paul sendiri yang mengatakan kepada ayah saya, bilang, ayah saya tuh sampai gebrak-gebrak meja. Dia bilang kayak gini, nggak bisa, nggak masuk akal. Kita mesti lunasin utang dulu. Dr. Paul dengan kerendahannya, dengan juga sabarnya luar biasa mengatakan, enggak. Dia bilang, Paps, mesti bayar kasih ke Tuhan dulu. Karena kehidupan kamu Tuhan yang beri, kekuatan kamu Tuhan beri, nafas kamu Tuhan beri. Udah, kasih aja per bulan karena itu adalah firman Tuhan. Dan kamu baru lihat bagaimana Tuhan mengembalikan semuanya itu, memutarbalikan keadaanmu. Lalu papi saya bilang, oh nggak bisa gini-gini. Terus begitu justru itu, dengan 90% kamu hidup, kamu lihat. Dia bilang, kan bukan tenaga kamu kan percaya Tuhan. Makanya Tuhan sendiri akan bekerja buat kamu. Izinkan Tuhan bekerja dengan kamu memberikan 10%-mu kepada Tuhan. Oke. Dan itu yang terjadi, itu bagaimana kita keluar, seluruh keluarga kita itu keluar dari hutang piutang sampai yaitu rumah itu kita dapat kembali dari bank dan segala sesuatunya. Buat saya, makanya saya lihat banget lihat bagaimana tuh mujizat Tuhan dalam kehidupan dalam keluarga saya. Dari sebab itu, biar milik Tuhan itu milik Tuhan. Apa sih artinya 10% dari 90 dari 100%? Iya kan? Kalau dipikir, kenapa kita begitu hitung-hitungan sama Tuhan? Jangan, saudara. Kalau Tuhan sampai hitung-hitungin buat kita, apalagi hitung-hitungan hari kita nggak ada di sini. Ingat sekali lagi, bukan saya itu benar. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, kesehatan kita, ayo. Tuhan hitung-hitungan sama kita, nafas kita, ayo. Kita yang rugi, saudara. Dari sebab itu, dengan segenap hati kita, dengan kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dengan kita memberi perpuluhan kita kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, ini loh pengucapan syukur saya juga dengan 90% saya percaya, yaitu Engkau mencukupi saya. Lebih dari cukup buat saya dan seluruh anak-anak saya. Karena Tuhan membukakan pintu surga itu bagi kita. Saya akan lanjutkan. Lalu di Amsal 3 ayat 9 dikatakan, dari sebab itu Salomo mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, nih lihat, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bukan kita yang mengisi, kita tetap bekerja. Bukan artinya juga saudara malas-malasan, jangan, saudara salah. Tapi di sini supaya melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini janji Tuhan, saudara. Ibrani 13 ayat 5. Lihat perjanjian baru. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Tadi yang saya katakan, janganlah kamu menjadi hamba daripada utang piutang atau hamba daripada kartu kredit saudara, jangan. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini bagi saudara sekalian, kayak saya bilang, kita harus pengendalian diri. Yaitu apakah kita butuh apa cuman keinginan kita. Saya udah punya 10 sepatu. Nah, mau beli lagi karena modelnya zamannya kayak gini. Ya janganlah saudara. Ya, 10 sepatu aja dipakai setiap hari nggak habis-habis 1 tahun. Amin. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi artinya apa?
sangat menarik sekali, yaitu kamu jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu ada yang padamu. Tuhan bilang, kamu nggak usah takut kekurangan, karena Tuhan beserta kita. Wow, luar biasa ya. Itu secara rohani. Jadi nomor satu, bereskan kehidupan rohani saudara. Kedua, yaitu saya mengatakan bereskan jasmani kita juga. Langkah pertama, yaitu dari pada jasmani, yaitu saudara tulis utang piutang saudara. Ini saya suka bantu kepada mereka yang ada masalah. Saya selalu mengatakan, tulis saja utang kamu, yaitu kartu kredit A, kartu kredit B, kartu kredit C. Putus-putusin dulu semua tuh kartu kredit. Dokter Paul selalu bilang, nomor satu, patahin semua tuh kartu kredit. Tanpa kartu kredit kamu bisa hidup. Kedua, yaitu kamu datang kepada banknya saudara dan kasih tahu, minta yaitu pertolongan. Saya ada masalah, bisa nggak saya dapat keringanan? Jadi, yaitu, dan hal yang paling penting, yaitu saudara harus tahu, identifikasikan kenapa saudara kelilit hutang. Apakah karena, yaitu, seperti yang saya katakan 10 sepatu masih beli sepatu ke-11, yaitu karena keinginan nggak bisa mengendalikan diri, yaitu coba. Atau karena yaitu orang pakai sepatu Adidas, saya juga mesti pakai Adidas. Tapi butuh sih nggak butuh. Nah itu kan kesombongan kita, benar nggak ya? Nah itu kita harus tahu, kita harus jujur, yaitu kepada Tuhan. Kenapa saya kepada diri saya sendiri terutama, yaitu kenapa? Yaitu saya sampai demikian. Jadi nomor satu kita harus akui nih, kita ada masalah keuangan, kelemahan kita di mana, kita harus akui, tulis semuanya. Ya, jangan salahin orang lain, jangan. Tapi itu semua salah kita sendiri. Ada juga orang yaitu lilit utang karena dia pinjemin orang sampai dia sendiri dengan kartu kredit. Itu saya pernah kenal orang, dia pinjemin orang dengan kartu kredit dia, akhirnya dia lilit utang. Ya jangan sampai terlalu pinter banget deh ya. Itu mesti beresin juga semuanya. Ya, hal kedua yaitu buat anggaran. Itu yang saudara perlu lakukan. Buat anggaran dan ikuti. Saudara harus tulis sekali lagi, prioritasnya adalah nomor satu, bayar utang saudara. Buat anggaran saudara, berapa pendapatan saudara sebulan. Jadi saudara harus mengurangi apa yang saudara tidak butuhkan, yang hanya keinginan impuls, yaitu tapi saudara tulis di situ, yaitu juga utang saudara. Jadi saya mesti menyelesaikan kartu kredit A, atau saya mesti kelarkan atau selesaikan hutang saya kepada si A. Saya cicil setiap bulan. Saya cukup nggak cukup, saya tetap cicil, yaitu utang saya. Ya, itu penting saudara. Dan juga yaitu kurangi kehidupan mewah-mewah kita. Yaitu umpamanya kita biasa jalan-jalan, ya nggak usah jalan-jalan sampai ke Bali lah ya, atau ke Bandung, nggak usah jalan. Dan kita kasih tahu itu kepada anak-anak kita, saya harus beresin utang, kita nggak ada jalan-jalan. Ya, kita tetap di Jakarta, liburan tetap di Jakarta nggak apa-apa. Liburan tetap nggak ada pakaian baru, nggak apa-apa. Pokoknya kasih tahu anak kita mau menyelesaikan hutang kita secepatnya. Mereka tahu kok, mereka ngerti. Ya, hal berikutnya juga yaitu selalu beri sedikit aja, meskipun sedikit sekali, yaitu meskipun cuma 1.000, 2.000, tetap menabung saudara. Itu yang saudara harus belajar untuk diri saudara sendiri dan juga untuk anak-anak saudara. Satu hari kelak, jangan dikorek-korek. Oh, saya kebetulan pengen baju baru. Oh, kita korekin uang tabungan, jangan. Anggap aja itu uang hilang. Dengan kita menabung, yaitu satu hari kelak, saudara bisa, yaitu puji Tuhan, dengan uang tersebut bisa membeli sesuatu yang berfaedah buat saudara maupun keluarga saudara. Ya. Dan juga yaitu hidup sesuai dengan anggaran saudara. Setelah saudara melakukan itu, jangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Oh, udah lumayan nih ya. Kartu kreditnya udah kebayar 1. Kartu kredit B belum. Udah sekarang kita tenang-tenang dulu. Jangan saudara. Sampai semua utang itu lunas. Amin saudara. Tetap melakukan. Kita boleh rencanakan, tapi yang kedua adalah komitmen untuk hidup sesuai dengan anggaran. Ya. Dari itu adalah penting saudara, yaitu kita tetap, yaitu kita udah ambil keputusan dan kita buat komitmen untuk melakukan keputusan tersebut. Ya, saya percaya meskipun ini sederhana saudara, 1, 2, 3-nya, tapi saya percaya yaitu itu dapat menolong saudara. Amin saudara sekalian. Banyak orang yaitu nggak dapat keluar dari utang. Saudara, tapi kok banyak ya orang tua nggak dapat? Banyak, karena yaitu mereka nggak mau berubah cara hidup mereka. Itu sayang banget.
Padahal Tuhan sudah memberikan caranya, seperti yang saya katakan tadi, yang dari Malaki itu aja, sesederhana itu, mulailah dengan melakukan itu. Saudara akan lihat bagaimana, seperti Amsal katakan, saudara lihat, yaitu gimana tangan Tuhan juga bekerja daripada semuanya itu. Umpamanya saudara utangnya banyak banget, yaitu apa yang saya lakukan? Ialah kalau saudara ada emas, saudara ada apa, jual aja emasnya, beresin utang saudara. Itu paling bagus saudara. Ya, secepatnya kita menyelesaikan hutang kita dan kita percaya Tuhan sendiri akan membuka kembali kesempatan dan Tuhan akan memberkati kita, akan beri. Saya sangat percaya itu semua. Karena yaitu saya udah lewatin di keluarga saya sendiri, saya lihat orang tua saya bagaimana yaitu mereka percaya kepada Tuhan, mereka dengarkan yaitu apa yang hamba Tuhan itu katakan, yaitu seperti yang Dr. Paul ajarin kita semua, yaitu utang pasti tetap ada. Dia bilang, kalau kamu yaitu nomor satu, dia bilang tidak mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan seperti firman Tuhan itu katakan. Tuhan pasti akan menepati bagiannya dia. Tuhan akan menepati. Kalau kita melakukan bagian kita manusia, Tuhan akan menepati bagiannya dia. Dengan dia yaitu membuka tingkap langit. Itu yang dikatakan ya. Saya akan baca lagi, itu luar biasa. Dia bilang, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Itu luar biasa. Kalau kita bekerja keras tanpa Tuhan membuka tingkap langit, gak ada hujan berkat. Ya, tapi di sini katakan, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan bagi saudara sore hari ini. Dan untuk selamanya karena firman Tuhan adalah ya dan amin dan firman itu kekal adanya. Amin saudara, saya percaya dari sebab itu kembali lagi pada firman Tuhan. Don't give up, jangan putus asa, berapa banyak pun hutang saudara, firman Tuhan di atas segala sesuatu. Jika kita menghormati Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, pasti biarlah Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan karena kami yang telah melanggar firman-Mu, kami yang telah tidak menghormati firman-Mu, dengan kami tidak melakukan firman-Mu, dengan kami tidak taat untuk melakukannya. Dari sebab itu Tuhan, ada masalah keuangan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran kami Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah kami jika kami serakah Tuhan, menginginkan segala sesuatu tanpa pengendalian diri Tuhan. Jika kami yaitu maunya bersaing dengan orang-orang lain Tuhan, tanpa pengendalian diri sekali lagi Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau menjadi a faithful tither Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang setia dengan kami memberi perpuluhan, dengan memberikan kepada Engkau terlebih dahulu dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan seperti firman-Mu mengatakan, ujilah aku. Kami tidak usah menguji Tuhan, kami manusia. Kami hanya percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Dan Engkau sendiri yang mencurahkan berkat Tuhan, sampai kami berkelimpahan. Setiap lumbung kami itu berkelimpahan dan belalang pelahap tidak ada hak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pelindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap keuangan kami Tuhan. Tuhan, Kau sendiri memberkati tangan-tangan kami sehingga kami bisa menghasilkan dengan baik dan dapat mencukupi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Dan biarlah wajah Tuhan selalu menyinari saudara sekalian semua. Dan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki saudara sekalian semuanya. Dan persekutuan dan kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Dan saya percaya yaitu mari saudara janganlah kita hanya sekali dua kali. Be faithful, yaitu terus setia kepada Tuhan. Karena Allah kita itu sangat-sangat setia kepada kita. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak berbohong. Dia adalah Tuhan yang memegang yaitu setiap firman-Nya. Bagian kita yaitu percaya kepada Dia,
lakukanlah. The rest, sisanya, yaitu Tuhan yang memberkati saudara sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di lain kesempatan.